yang dengannya aja Pak. Lebih kita ngumpul jadi satu. Saya kalau bicara kayaknya kok jauh sekali. Monggo Pak Teguh, Pak Teguh. Bagus, sudah bagus. Yang di belakang ini dalam dia itu, sudah dalam dia.
ini membawa syukur dan terima kasih karena kehadiran hadiratmu, karena kasih-Mu yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami, kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau Allah yang memanggil kami adalah Allah yang setia, Allah yang selalu ada bagi kami. Sampai hari ini, sampai saat ini Bapa, kami semuanya ada sepenuhnya kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami. Dan hari ini Bapa, kami hamba-hamba-Mu berkumpul bersama-sama, beribadah dalam persekutuan garis depan sekaligus untuk merayakan hari Natal, memperingati hari kelahiran-Mu bagi umat manusia di bumi. Kami bersyukur bisa merayakan Natal di tahun 2025 ini Bapa. Terlalu baik untuk bagi kami Bapa. Dan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah Natal pada hari ini dalam tangan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus untuk hadir secara pribadi, memberikan lawatan-Mu atas persekutuan kami pada hari ini Bapa. Sebab tanpa kehadiran persekutuan kami kosong hamba, tetapi oleh kehadiran-Mu persekutuan kami mendatangkan kuasa, mendatangkan berkat, mujizat, kemuliaan di dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu yang ada saat ini Bapa. Para pelayan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan urapan khusus dari surga yang mulia turun atas mereka semuanya Bapa. Kuasai seluruh hati pikiran kami, roh jiwa tubuh kami. Kuasai seluruh tempat ini dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Alirkan kuasa-Mu, alirkan roh-Mu, bahkan Kau bertata atas pujian kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebelumnya waktu ini kami serahkan kepada Tuhan. Dari awal hingga usainya, hanya Tuhan kuasa Roh Kudus yang berdaulat bertata atas persekutuan kami saat ini. Kami mulaikan persekutuan kami bersyukur padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap kita berdiri Bapak Ibu. Boleh berikan salam kanan kiri kepada rekan-rekan kita sekalian. Katakan hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Seperti itu kita bersuka cita, kita memuji memuliakan Tuhan. Haleluya.
biarlah setiap kehidupan kita, ya, apalagi kita hamba-hamba Tuhan, tidak lain kita hanya bisa memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita masih memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Saya percaya hari ini harinya Tuhan untuk kita bersuka cita. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik buat kita semuanya. Masih tetap bersuka cita Bapak Ibu? Mana muka-muka yang bersuka cita? Puji Tuhan. Ya, saya percaya apalagi baru lewat hari Minggu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Mari semuanya bertepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia sudah selesai dengan tugasnya,
Dia sudah bersama dengan kita di surga. Tinggal kita yang hidup, kita yang berjuang saat ini. Satu saat kita akan bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Amin. Sebagai hamba Tuhan, biar kita terus setia untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita masih akan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita hamba Tuhan juga kita perlu untuk menerima firman Tuhan. Bukan sekedar kita menyampaikan kepada jemaat, tapi kita juga butuh firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita untuk kita ada di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintai. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah terbatas untuk menolong haleluya. Terima kasih. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan.
terdalam dalam hidup kita hanya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini pujian ini bukan sekedar kita nyanyi, tetapi biarlah pujian ini menjadi iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang tidak pernah terbatas kuasanya. Dia ada di setiap musim hidup saya dan saudara. Dia ada di setiap langkah perjalanan hidup kita di dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada saja dulu kita maju berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku bertahan, aku bertahan. Kau hadapkan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Menjadi pengharapan kami kepada Tuhan. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur bagi Engkau Immanuel, Tuhan yang menyertai setiap kami. Dan saat ini kami hamba manusia, untuk kami sharing tentang firman-Mu, bahwa kami hidup oleh firman-Mu, dan kami boleh terpancar hidup kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hormat, pujian, kuasa bagi Yesus Tuhan. Pengharapan kami kekal di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Masia, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, selamat siang. Bersyukur ya. Kalau Bapak Ibu melihat saya sebagai orang asing, sama. Saya juga melihat Bapak Ibu sebagai orang asing. Tapi kita dalam Tuhan adalah kawan sekerja. Sama-sama melayani di ladangnya Tuhan. Mungkin antara kita bisa melihat merek gereja, GBI, GBDI, IKJW, GECA, macam-macam. Tapi saya percaya Tuhan kita tidak seperti itu. Nah, sama-sama berjiwa. Ya, saya ucapkan ya, Mas Agus Vito, saya berasal dari Malang. Dan saya memang palanya Tuhan. Kemanapun juga Tuhan pimpin, saya dari keluarga hamba Tuhan. Sejak kecil saya di gereja. Dan bersyukur hingga saat ini
keluarga kami sebagai gembala di beberapa tempat, beberapa kota, ada di Medan, ada di Bandung, ada di Malang juga, dimanapun juga. Tapi yang pasti selagi nafas itu tetap ada, hanya itu Tuhan Yesus. Ya, selamat hari Natal, selamat tahun baru 2026. Saya suka ya, dari dulu saya suka selama saya jadi pembina remaja, pemuda, dewasa muda, profesional muda, suka memberikan kuis sebelum ibadah. Karena kita relaks saja, karena kita tahu Yesus yang kita tinggikan, dia bisa berkhotbah bukan cuma di sinagog, tapi dia bisa khotbah di atas laut, dia bisa khotbah di gunung, dia bisa khotbah di manapun juga. Itu Yesus, bukan cuma di gereja saja. Ya, kalau ide saya pemuda-pemudi tentu pertanyaannya gampang ya. Tapi di hadapan saya ini para Tuhan, para pendeta, sarjana teologi ya. Mungkin dasar teologi ada di sini. Tentu pertanyaannya nggak semudah kalau saya tanya. Hadiahnya ini ada di depan ya, magic kok, ada 5. Jadi saya percaya yang diberkati Tuhan, yang betul-betul pasti bakal kayak gitu. Kita tahu bahasa Ibrani dan Shalom, haleluya, kita kenal semuanya. Tapi saya tanya bahasa Ibrani ya, sudah ahlinya. Abraham di dalam Alkitab hanya 1 orang, betul ya? Tidak ada nama lain dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nuh juga demikian. Saya tidak pernah menjumpai Nuh, namanya ada 2 orang pakai nama. Nah, pertanyaan saya, cepat-cepatan angkat tangan dulu. Sebelum kita masuk dengan Tuhan, tidak lama dengan Tuhan. Pas kita mengajar apa ya? Tangkap dengan Tuhan. Pertanyaannya, berapa orangkah? Angkat tangan ya. Duluan. Belum bertanya. Ada. Berapa orangkah yang namanya di dalam Alkitab Yusuf? 1, angkat tangan dulu. 1 dulu. Ada lagi yang namanya Yusuf dan Alkitab berapa orang? 1 orang. Masa ada 1, 2, 3, kurang 2 lagi 3, 4. Ada lagi kurang 1, 5. Ini masih. Yang 5 orang tadi datang ke depan. Sebentar aja. Mungkin waktu 2 menit ya. Saya tanya berapa orang, saya nggak tanya siapa saja. Jadi kalau salah nggak apa-apa. Ada berapa orang? Bisa sebutkan dulu Pak. Saya ceritakan dulu, nanti kita ikut menuntut Pak. Berapa orang? Sebelah Pak. Sebelahnya. Namanya Yusuf, berapa orang kita? Iya. Oke. 3. 2, 3 Pak. Oke. 3, 4, 3. Ada yang lebih dari sini, mungkin ada angkat tangan. Oke. 5, ada lagi 6, 7. Yang 3 tadi mau diri juga. Yang 4 tetap di sini. Yang 5 maju, yang 6 atau 7 maju, silakan. Yang katakan, karena kita sebut siapa saja. Yang 5 silakan. Yang 6 boleh disebutkan nanti. Kalau bisa disebutkan yang ke-6 nggak apa-apa. Cuma ada ini. Tadi yang 6 yang 7 katanya Pak. 7. Silakan masuk. HP-nya nggak boleh dibuka. Ya. Saya tanya yang 4 tadi dulu siapa saja. Yang pertama saya ingat dari Alkitab Perjanjian Lama dulu. Ya. Yusuf bin Yakub Ya. yang punya mimpi. Yang kedua Yusuf suami Maria. Ya. Yang ketiga Yusuf atau juga nafas anak berdua Ya. itu. Ada satu lagi, entah ya sama Pak. Yusuf bin Yakub, Yusuf suami Maria, Yusuf yang amat Ya. berbeda tadi. Yang satu Yusuf dari Maria. Ya, Pak. 4. Mungkin ada yang sama. Tidak bisa. Sama. Sama ya. Yang 5 tadi, yang 5. Namanya Yusuf dan Sulmusawas. Iya.
Iya, dan apa sampai apa? Oke. Tujuannya banyak kan? Yusuf dari semua. Yusuf dari semua. Cuman maksudnya Dari semua. Terus Lukas. Yusuf ada masanya. Yusuf dari semua. Yusuf kurang lebih dari Santus. yang satu lagi katanya 7. Udah, tapi kan dari mana? 5, bukan 2. Katanya 7. Enggak benar. Yusuf saudaranya juga Yusuf. Ya silakan, ini yang tadi satu orang tadi kurang ini nggak bisa ambil satu-satu. Silakan ambil, silakan nggak apa-apa ambil kurang. Cuma yang sisa satu boleh ambil kan tadi yang berapa? Ya ambil silakan. Apa? Iya silakan. Tinggal satu yang tadi 3 orang tadi. 3 orang tapi satu nggak bisa dibagi 3. Sudah saja. Tiga orang tadi. Ya, oke. Satu pertanyaan aja. Di antara 3 orang tadi, apa artinya nama Yusuf? Berdua. Bukan. Apa? Bukan. Apa artinya Yusuf? Gak ada. Allah telah menghapuskan aibku. Ya boleh silakan. Gak sido. Pak, sebentar Pak. Ya, 1, 2, 3. Iya, 3. Oke. Terima kasih. Saya sedang pelayanannya. Terima kasih. Ini ibu-ibu kok nggak ada ya? Padahal ada jebak itu khususnya ibu-ibu. Jadi bolehlah kalau Yusuf namanya artinya adalah menghapus air. Tetapi itu ketika Rakel melahirkan, dia mengatakan Tuhan sudah menghapus air. Kemudian dia menerima Yusuf yang artinya dari bahasa Ibrani Yosef atau dari akar kata bahasa kata kerja biasa artinya Tuhan menambahkan. Ketika lahir dibilang dia Yosef, bukan Yusuf ya. Yusuf itu lidahnya orang Arab dan kita ikut orang Arab ya. Yosef, bahasa Inggris Yosef. Kiranya Tuhan menambahkan lagi anak laki-laki dan betul digenapi Benyamin lahir. Nah, itu saja. Jadi dari sini kita akan pelajari soal Yusuf karena kita seputaran dari nama. Kita akan lihat dalam Matius 2 ayat 13 sampai 15. Ringan-ringan saja. Karena kita sudah hafal, percaya. Matius 2 ayat 13 mulai sampai bacakan ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampak malaikat Tuhan kepada Yosef atau Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang dipimpin orang Tuhan oleh Nabi dari Mesir dipanggil Aman. Kalau kita lihat tadi yang saya warnai ini, itu ada apa? Malaikat berkata pada Yusuf, "Bangunlah," yang pertama. Kemudian, "Ambillah, bawalah itu dan larilah tinggal." Jadi ada 4 perintah dari malaikat. Dan terjawab perintah Tuhan. Bangun, bawalah, larilah dan tinggal. Next. Jadi 4 perintah ini. Next. Masih lagi.
dibangun, bawalah, larilah dan tinggallah. Itu perintah dari malaikat Tuhan kepada Yusuf, Yusuf istrinya Maria. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sadari perintah Tuhan kepada umatnya, seringkali, bahkan kalau saya anggap seringkali selalu mengganggu kenyamanan kita. Kalau lagi ya, ketika ada perintah Tuhan datang, mengganggu kenyamanan kita sebagai manusia yang normal. Contoh, Abraham, bawalah anak yang kau kasihi, pergilah ke Gunung Muria dan persembahkanlah kepadaku. Pasti tidak nyaman sebagai bapak. Kita harus setuju. Bila perjanjian baru, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nggak enak salah. Ya. Jadi sebagai hamba Tuhan kita tahu, kalau kita melakukan perintah Tuhan, perintah itu tidak enak bagi kepentingan kita. Makanya salahkan diri. Jadi kalau kita sudah komitmen sama janji kita pada Tuhan, aku ingin menjadi hamba yang setia sampai akhir, berarti kita komitmen untuk melakukan perintah Tuhan yang tidak enak. Jadi jangan berharap jadi hamba Tuhan enak-enak. Kita periksa satu persatu untuk perintah tadi. Bangunlah, bawalah, larilah, tinggallah. Secara kondisi, waktu, jarak, tempat nggak enak semuanya. Kondisi mengganggu kenyamanan. Buat Yusuf waktu itu enak-enak tidur, dibangunkan untuk satu alasan pergi. Kecuali kalau enak itu dibangunkan, bangun tanya apa? Kecuali satu dan dua, itu enak ya. Kalau dikasih uang banget, tidur enak-enak, dikasih uang enak. Tetapi ketika tidur nyaman dengan kondisi yang mungkin kelelahan karena bekerja, kemungkinan besar masih kakak ya, Yusuf. Kalau belum di Nazaret masih tidak ya. Tapi yang pasti seorang laki-laki yang bertanggung jawab pasti bekerja dan sudah nyenyak tidurnya, entah jam 12 malam, entah jam 1 malam, dibangunkan bukan untuk diberi berkat, tapi diperintahkan untuk pergi. Kondisinya nyaman. Yang kedua, waktu. Kalau saya jadi Yusuf, saya bisa nawar Tuhan, kok enggak nunggu esok-esok hari? Ada enak. Ini malam, tengah malam, Tuhan perintahkan bangun dan ambillah waktu tengah malam, waktu yang gak nyaman untuk bepergian. Bahkan untuk waktu itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang aja kalau kita masih mikir-mikir, hanya 3 orang, Yusuf, Maria, dan Yesus kecil. Berdua tahun depan, gak nyaman untuk waktunya. Kalau boleh kita tawar, tapi masalahnya perintah Tuhan sudah kita tawar, bahkan tidak bisa kita tawar. Hanya yang harus kita tawar waktu kan, jarak. Wah, ini saya pelajari. Sebelum saya pelajari ini, saya pelajari betul-betul jarak. Diperkirakan para ahli ketika mereka lari ke Mesir di satu kota, nggak ada di Alkitab, tetapi hanya penelitian aja. Namanya Hierapolis di Mesir. Ada katanya ada catatan di sana. Kita kurang tahu, kita kurang pasti kalau diangkat dan mencatat di Mesir itu di mana. Tapi anggap aja di tempat Hierapolis atau katakan di Mesir lah, yang dekat dengan perbatasan dengan Israel. Apa itu pernah mengukur nggak jarak? Atau pernah datang ke sana ya? Saya pernah karena mengukur ya. Saya baca di sini, saya lihat juga. Saya juga pernah dari Nazaret, Bethlehem, kemudian di Kairo saya pernah. Kalau di base mungkin 1 hari. Tapi tertulis 714 km. Nah, sekarang kita hasilnya ya. Ini kita tulis gak nyaman betul.
714 km. Kalau jalan kaki ditempuh 6 hari 14 jam. Bisa bayangkan sekarang. Jalan kaki tidak pernah berhenti karena Google Maps tidak pernah berhenti, tidak pernah makan, jalan terus 700 kilo. Sejauh 700 kilo ditempuh dalam waktu 6 hari 14 jam. Orang kadang-kadang tidak pada kenal. Atau kalau kita bisa bayangkan 700 kilo jalan kaki dari Pare ini sampai ke Bogor itu 700 kilo jalan kaki kok nggak pernah mandek, terus nggak pernah mandek karena Google hitungnya nggak ada berhentian, terus ada nggak dihitung ya itu Google terus namanya entah naik ke entah kita nggak tahu, nggak pernah terceritakan di sini. Tapi katakan jalan kaki pun itu membuat kaki tidak enak, lebih enak dipijat di rumah ya, minum kopi ya kan. Jalan. Nah ini tempatnya. Kenapa kita berpikir? Kenapa nggak disuruh ke tempat? Ya kan? Ke Yerusalem yang dekat. Bethlehem Yerusalem jaraknya hanya 9 kilo. Kalau naik mobil 10 menit. Mungkin lama di penghentian pemeriksaannya karena ya Bethlehem itu termasuk wilayah sekarang termasuk wilayah Palestina sekarang Yerusalem Israel. Kalau dari Yerusalem ke Bethlehem masih diperiksa 10 menit. Kalau jalan kaki 2 jam saja. Kenapa nggak dekat-dekat Tuhan? Kau menyuruh pergi jauh. Karena memang terkenal dari Mesir ke Palestina. Ini hamba Tuhan Yusuf. Saya percaya kalau Tuhan memilih dia tidak kebetulan. Saya juga percaya setiap kita dipilih jadi hamba Tuhan tidak pernah kebetulan. Jadi hamba yang taat kepada. Dan kita tahu Alkitab menulis, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu juga serta ibunya malam itu juga. Artinya apa? Ya bos, ya komandan, aku siap. Wah, kalau sampai dari Yusuf ini luar biasa. Hamba Tuhan yang tanpa bertanya, tanpa berdebat, langsung kerjakan. Kalau saya nggak mencontoh Yusuf, saya bisa nawar dikit kepada Tuhan. Bukan aku yang mau kuasa. Kalau memang aku harus pergi karena ada Herodes yang hendak membunuh anak itu, bukankah engkau yang mau kuasa memagari rumah ini dengan malaikat tunggal banyak satu saja? Gak mungkin bisa pengawal-pengawal Herodes masuk rumah ini. Kita pasti setuju. Tuhan mampu melindungi keluarga ini dari sebuah pengawal Herodes untuk membunuh anak itu. Pasti bisa. Tapi Tuhan punya cara sendiri untuk melihat kekalahan Yusuf. Dan betul, Yusuf adalah pribadi yang taat. Taat artinya tanpa pertanyaan, tanpa penundaan. Mari kita belajar sebagai lanjutan para pendeta, para gembala. Taatlah tanpa sabar. Satu dengan satu hal yang saya alami, walaupun ini sesuatu yang simpel, tetapi membuat saya berpikir waktu itu. Dulu saya pelayanan di kota Banjarmasin, dan biasanya kalau saya pelayanan, saya nggak pernah bawa banyak, paling mungkin 250 ribu. Hari itu, entah kenapa saya bawa uang lebih banyak. Nolnya coba saya cash. Ketika saya beri di mimbar ini, atas mimbar, sepertinya Tuhan berbicara pada saya. Saya katakan sepertinya, mungkin apa ya? Gak merasa bisa merasakan betul. Saya Tuhan berkata apa? Engkau lihat orang itu duduk di situ. Berikan uangmu kepada dia. Saya tanya waktu secara cepat, Tuhan berapa yang saya berikan? Dan katakan apa? Semuanya. Wah, waktu saya protes, Tuhan, oleh nggak separuh?
aku kok pulang ini saya harus punya untuk cadangan. Tuhan diam. Hanya tidak mengatakan aku. Dan saya turun karena ibadahnya di lantai 2, saya turun. Saya turun kemana pakai ambulan. Ya ambulan sudah selesai hijau. Jadi saya sini sudah saya dihidupkan ambulan, suara begitu keras lagi. Naik kembali ke atas, itu sudah di barat gereja. Datang orang tersebut. Wah, rasanya seperti Tuhan. Kenapa harus semua? Wah, ini ada protes. Kalau sudah ada protes, makanya saya nurutin di situ. Dijabati secara manusia, saya ngomong seperti ini. Lapo anggo ake, terus malam kita di malam. Lapo ake, kok gak dulu seperti dulu bahwa 100, 200 ribu. Lapo ake. Itu pertama. Tapi sambil apa kata Tuhan. Saya kembali ke atas, ruang atas. Saya berikan uang itu kepada dia. Orang ini tidak berkata-kata, tidak bisa mengucapkan terima kasih, hanya berkaca-kaca makanya, kayak nangis karena laki-laki. Saya katakan Tuhan memberkati, ini satu. Ketika saya berdoa, haleluya. Kenapa? Taat pada Tuhan membawa kesejahteraan kita. Dan saya ingin katakan pada setiap kita, kalau saya nggak nurut, Tuhan tetap memberkati orang tersebut, pasti. Cuma masalahnya saya nggak pakai Tuhan yang bisa pakai. Jadi kalau kita nggak nurut sama Tuhan, jangan pikir kita ini hebat. Tuhan kita ini hebat. Tuhan nggak pakai kita nggak apa-apa. Ada banyak orang yang mau turut perintah. Jadi saya bersyukur waktu itu karena saya boleh taat pada Tuhan. Walaupun menyakitkan dan nyaman, tapi saya ingin katakan pada setiap kita, ketika kita taat pada Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan atas kita, selalu ada pertolongan Tuhan atas kita. Dan hari ini saya tidak pada kekurangan, tidak pernah hutang sekali. Karena itu ada manusia kita. Dan ketika 2-3 bulan berikutnya ada satu ibadah, saya datang, orang ini bersaksi di depan dan dia tidak tahu saya ada di situ. Dia berkata kesaksian, waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, saya kekurangan uang, betul-betul kekurangan uang. Saya berdoa, Tuhan tolong aku. Mujizat terjadi, Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan berkat. Dan tanpa disadari, habis ibadah ada orang datang pada saya memberikan uangnya cukup seperti yang dia butuhkan. Ketika saya dengar di sana karena dia tidak tahu saya udah terima kasih Tuhan. Bukan karena saya hebat sekali, bukan. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Ini intinya sudah kita lakukan Tuhan. Taat tanpa sama, nurut sama Tuhan, tanpa pertanyaan, tanpa penundaan, seperti Yusuf. Haleluya. Inilah yang tubuhnya hati sebagai hamba yang melarat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Sampai bangkit bersama. Inilah yang punya hati sebagai hamba, menjadi Yusuf-Yusuf yang bersedia, tanpa pertanyaan, tanpa penundaan, lakukan firman Tuhan. Tuhan akan belas kata-kata kita akan dia. Tuhan akan pelihara kita. Yang penting taat dan setia. Kebenaran sampai selamanya. Sekali dikatakan inilah yang ku punya.
pilih untuk melayani Kau. Kau melihat setiap kami yang berkomitmen penuh untuk kami taat dan setia sampai akhir. Dan kami percaya ada mahkota kehidupan melalui sediakan hamba-Mu berjerit pada Kepadamu. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk kami mampu melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun tidak nyaman bagi kami, ada banyak persoalan di dalam setiap jalan kami, tapi kami tahu Kau menyertai kami, Kau di pihak kami. Limpahkan kasih karunia buat hamba-Mu sebagai hamba Tuhan garis depan, dan Kau setiap hamba Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa yang luar biasa, yang lebih besar dari segala kuasa di dunia ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus memampukan kami untuk kami tetap hidup sebagai hamba Tuhan yang boleh menyampaikan firman bagi suku Jemaat yang ada di gereja kami masing-masing. Hormat pujian kuasa bagi Tuhan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, berharap kami kekal. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, mewakili nama Tuhan harus dipakai itu. Kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanannya buat semuanya untuk hari ini. Dan saya percaya melalui berkat Natal hari ini kita didekati bersama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berikan persembahan. Sebelum kita persembahan kita akan berdoa apa yang baik. Terima kasih atas setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Bapak, kami akan memberikan persembahan yang apa yang telah kami tabur ini Tuhan menjadi berkat buat pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di garis depan di utara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua di hadapan penuh. Muliakan Tuhan. Saya percaya Natal hari ini membuat berkat yang luar biasa. Amin. Baik, untuk pengumuman untuk Januari ini pertemuan kita akan adakan di sesi keempat
di tempatnya Pak Nathan di Bedo. Karena yang sahabatnya yang kapan itu yang waktu kita di Pilas kemarin itu kan ditunda. Jadi di Januari nanti pertemuannya di KPDI Bedo. Nanti untuk jadwalnya menyusul nanti kita akan serahkan di grup KPDI Kediri Utara. Sekali lagi Pak Puspito, kami mengucapkan banyak terima kasih sudah hadir dan sudah membagikan berkat baik melalui firman Tuhan dan juga tadi ada 5 ini ya kosmos untuk masak nasi Bapak Ibu yang sudah dapat puji Tuhan. Haleluya. Baik, kami dari pengurus Sedepan juga akan sedikit berbagi dari kas kita yang kita kumpulkan. Kita jatah sekitar 500.000 dibagi 10 amplop. Berarti dapat berapa ini? 50 ribuan ya. Gak apa ya. Nanti kita undi. Berapa Pak? 10 amplop ya? 8. Oh 8. Gak apa-apa. Moga Pak RT kita akan undi. Jadi di Pak absen sekali Pak, absennya juga. Itu kan namanya di situ. Jadi nanti nomor yang kita ambil itu nanti nomor siapa yang dapat nanti kita lihat absen nomor siapa itu. Nah seperti itu. Jadi satu amplop nilainya 50.000. Gak banyak, tetapi saya berharap melalui Natal kali ini uang 50.000 cukup lah buat kita untuk beli bensin. Amin. Oke, saya minta Pak Martono untuk ambil nomornya 8 sekaligus Pak, 8 aja. 8. Cocok. Oke. Oke. Oke, saya buka yang pertama ya. Sudah Pak. 05. Siapa tuh Pak? 05. Cahaya Budi ada. Oh, puji Tuhan. Maju dulu Pak, maju dulu Pak. 08. Itu siapa tuh? Immanuel gak ada. Saya kesel ini gak ada nih. Ini berapa? 07. Pak Isai. 31. Sama Pak 31 Pak? Sunarno gak ada. Berarti ya ini lagi 01. Siapa Pak? Pak Nanang. Woi sudah dapat kosmos 26. Tak belum siapa? Rudi Paul. Waktu ini dapatnya telat. Dapat. 38. Pak Thomas. Berarti kurang dua. Yang ngambil gak dapat yang ngambil. 20. Saya sendiri. Ya, jangan dibikin marah. Kalau dia marah dilempar tongkatnya jadi ular. Wah, luar biasa. 06. Coba. Daniel Sutari. Oh, gak datang. Oh, ada. Tapi Yang pendek di depan. Masih di foto ya. Iya.
Ya. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Ibu-ibunya nggak ada, dari tadi ibu nggak ada. Lah iya. Ibu-ibunya ya banyak ya. Contoh semua dari sini hari ini. Baik, puji nama Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita untuk pagi hari ini, nanti jangan lupa kita foto bersama ya, seperti biasa laporan untuk pengurus yang ada di pusat. Nanti habis doa berkat kita foto bersama. Nah, untuk doa berkat ini saya minta kepada Pak Pendeta Damai Sudi Perdamaian. Yang pertama nanti doa buat pengurus pusat, rayon, Korda, Korwil, dan bangsa negara dan kota Pare. Monggo Pak Damai untuk doa sapaan sekaligus doa penutup dan doa makan. Kami mari Bapak Ibu semua bagi diri apa yang mereka butuhkan itu. Kami berdoa Tuhan kuatkan mereka
hadir pada mereka, sehingga mereka dapat merasa bahwa Engkau menolong dan memberkati mereka. Berkati juga pemerintah mulai dari pusat sampai provinsi yang menangani bencana ini, Tuhan tolong, sehingga anak-anak Tuhan yang merasa terkena bencana ya Tuhan merasa diperhatikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji dan syukur kami ingat kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami saat ini sampai Engkau datang kali. Terima kasih Bapa yang mendengarkan, sempurnakan doa kami. Saudara kami kasih Tuhan, marilah kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala hal manusia, itulah yang memberkati kita dari siang hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua. Kita akhiri ibadah ini dan terima berkat di dalam nama yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau sudah selesai, kita foto dulu.